itu tetap dibaca panjang. Paham? Insya Allah. Halo semua, video ini dibuat atas dasar undang-undang keinginan sendiri. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe. Bagi yang merasa terganggu, di skip aja ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'amati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di episode keempat, mohon maaf sebelumnya, di episode keempat ini kita tidak bisa melihat keindahan Masjid Atin lagi, tapi kita masih berada di tempat yang indah juga, masih di lingkungan masjid juga, tapi beda dari Atin. Kenapa beda dari Atin? Karena tadi sebenarnya udah ke Atin, cuman rame banget ternyata. Entah ada yang wisata ziarah, atau ada kunjungan, atau ada apa kurang tahu. Jadi terpaksa lah balik lagi, terus cari-cari masjid. Terus tadi juga sempat nyari masjid yang sebelah sana, tapi dikunci. Jadi kita sekarang di masjid namanya Masjid Al-Fattah. Karena saya belum punya wudhu, jadi kita wudhu dulu karena kita mau belajar Al-Quran, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi selesai wudhu. Jadi sekarang kita bisa mulai pembelajaran Gharib dan Mushkilat episode 4. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode keempat, di halaman keempat, dan di hari keempat ini kita akan belajar lanjutan dari halaman ketiga, Gharib dan Mushkilat. Jika kemarin kita membahas tentang anak, a dan nun, ini sama dengan atau sama dibaca anak, nanya dibaca pendek. Sekarang materinya ana dibaca ja'ana. Pengertian dari materi yang keempat ini, ana ja'ana, itu artinya naknya apabila didahului huruf hamzah, naknya tetap dibaca panjang. Apabila na didahului huruf alif berharokat, maka naknya dibaca
pendek apabila wasol dan dibaca panjang apabila dibaca waqaf. Sedangkan na yang didahului hamzah mau wasol mau waqaf itu tetap dibaca panjang. Paham? Insya Allah. Mari kita mulai ke contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Contohnya terdapat dalam kalimat liqa'ana, na-nya apabila didahului hamzah na-nya tetap dibaca panjang. Mudah? Faham? Insyaallah. Lanjut contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Di contoh yang ayat kedua ini kita menemukan contoh anak pada kalimat abna'ana. Nanya bila mana didahului hamzah tetap dibaca panjang. Wanisa'ana, nanya apabila didahului hamzah nanya tetap dibaca panjang. Paham dan mudah ya insya Allah. Seperti biasa di bawah ini di pelajaran buku Gorib ini selalu ada pengulangan kata atau materi yang telah dibahas tanpa melihat pengertian yang sudah dijelaskan. Diulangi dari pertama. Anak, nanya bila mana wasol dibaca pendek, bila mana waqaf nanya dibaca panjang. Ja'ana, nanya bila mana didahului hamzah nanya tetap dibaca panjang. Fa'ana, nanya bila mana wasol dibaca pendek, bila mana waqaf dibaca panjang. Liqa'ana, nanya bila mana didahului hamzah nanya tetap dibaca panjang. Oh, ada contoh 2.3 di atas. Telah dibahas dalam episode kedua tentang wasol. 2.3 di atas. Oh, di episode pertama. Di episode pertama yaitu waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah artinya tidak boleh berhenti di salah satu titik tiga. Harus berhenti di salah satu titik tiga, tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Itulah gunanya kenapa di setiap halaman itu selalu ada murojaah hafalan yang kita telah pelajari di hari sebelumnya. Nah, di halaman 5 ini ada murojaah dari episode 1, 2, 3 dan 4. Mari kita mulai menuju contoh ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Nah, di ayat
contoh ayat yang ketiga ini ada tanda-tanda kecil. Yang pertama di sini ada wa amna, di atas na ini ada huruf to. To termasuk tanda waqaf, berarti sebaiknya berhenti. Jadi tadi sebaiknya kita berhenti, tidak boleh diteruskan. Terdapat di episode ke-1. Yang belum menonton episode ke-1 silakan dicek video yang sebelumnya. Yang kedua ada qola. Qola termasuk tanda waqaf juga. Tanda waqaf ada 4, yaitu to, qola, qofa, jim. Sebaiknya berhenti. Alhamdulillah kita masih ingat karena ada murojaah. Itulah pentingnya murojaah. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Di ayat ini ada juga tanda, yaitu tanda waqaf. Mana tandanya? Huruf qola. Huruf qola kecil di atas ayat. Qola termasuk tanda waqaf. Tanda waqaf ada 4, yaitu to, qola, qofa, jim. Artinya sebaiknya berhenti. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Di sini apakah ada pelajaran dari materi yang sebelumnya? Oh, lamin, bukan liman. Ini belum kita bahas dan termasuk mayyasha'illah. Mayyasha'illahu, sya'nya dibaca pendek. Ini harusnya kita bahas dulu tapi belum ya. Nanti kita bahas dulu setelah materi yang episode 4. Berarti kita ini masuk ke episode 5. Nanti di episode 5, di halaman 5 ini ternyata ada materi baru plus tambahan. Bukan hanya murojaah, ternyata ada materi baru yang harus kita bahas. Jadi nanti kita bahas apa itu mayyasha'illahu, apa itu lamin. Dan kita nanti masuk ke episode 5 plus kita bahas juga untuk episode 6. Jadi kita akhiri pertemuan di episode 4 ini tentang membahas ana ja'ana. Jadi target saya itu kita inginnya belajar sedikit, singkat, padat, tapi melekat. Asik. Semoga di episode keempat ini pelajarannya bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita bertemu lagi di episode 5. Kita akhiri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita di episode keempat ini telah belajar tadi meskipun sedikit. Pelajaran tadi kita membahas ana yang didahului huruf hamzah, na-nya tetap dibaca panjang. Kita setiap episode tidak akan membahas terlalu panjang materi karena targetnya bukan seberapa cepat dan seberapa banyak kita belajar materi, tapi seberapa cepat kita memahami meskipun sedikit tapi singkat, padat, dan melekat. Alhamdulillah. Kita akhiri saja pertemuan kali ini di episode keempat. Kita nanti bertemu di episode kelima, membahas yang tadi akan kita bahas. Dan kalau misalkan di episode kelima materinya terlalu sedikit, boleh ditambah sedikit di episode keenam. Kita akhiri pertemuan di episode keempat ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.